Syukuran jazilan, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Sumara Islam edisi Ngopi. Sajwa di hati. Baik, seperti tadi kita masih terputus tentang ngobrol perkara iman untuk menghadapinya di akhir zaman ini. Kita lanjutkan kembali bersama Ustaz Hendry Susanto LC. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Dinda. Bapak Ibu, para pemirsa Padang TV rahimakumullah. Kita memasuki sesi kedua, bagaimana kiatnya agar iman tetap menghiasi kehidupan kita. Siapapun orangnya, iman dan hidayah adalah anugerah yang penuh dengan keajaiban dan tidak kepada semua hamba diberikan oleh Allah. Terkadang anak dari seorang nabi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sebut saja Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir menenggelamkan dunia saat itu, Nabi Nuh alaihi salam memanggil putranya agar putranya naik ke atas bahtera. Tetapi hidayah iman tidak diberikan oleh Allah. Kemudian kita lihat juga bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran dikisahkan sehingga disebut dengan Azar. Ada ulama mengatakan ayah, ada yang menyebutkan paman dari Nabi Ibrahim. Juga tidak beriman kepada Allah. Kemudian juga ada seorang paman yang sangat sayang mencintai Nabi SAW, Abu Talib. Tetapi sampai akhir hayatnya iman dan hidayah tidak diberikan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, harta yang melimpah ruah, rumah yang begitu megah, kendaraan yang begitu mewah, pangkat jabatan yang begitu tinggi, gelar pendidikan ilmu yang begitu luas, tidak ada yang akan mengalahkan nikmatnya iman dan hidayah. Oleh karena itu, atas visi keimanan Nabi dan Rasul diutus oleh Allah ke muka bumi. Lalu bagaimana kita yang tengah hidup menghadapi fitnah terjadi di mana-mana, ujian di akhir zaman, agar iman tetap menjadi pelita hati dan sanubari kita. Pertama Bapak Ibu, cintailah Al-Quran. Hiasilah rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu, tidakkah cukup sebagai bukti bagi kita betapa berkahnya kota Madinah Al-Munawwarah, kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang sudah pulang dari menunaikan ibadah haji, kita tidak pernah menemukan satu petak sawah pun di kota Madinah. Tetapi tidak ada beras yang paling berkualitas kecuali cukup tersedia di kota Madinah. Kita tidak pernah melihat bentangan aliran sungai di kota Madinah. Namun penduduknya tidak pernah kekurangan air bersih. Kenapa? Karena penduduknya mencintai Al-Quran. Ketika surat Al-Mulk, surat pertama juz 29 diturunkan oleh Allah, maka Imam Ibnu Katsir dan para ulama lainnya menceritakan rumah-rumah yang ada di Madinah bagaikan suara lebah membaca sebelum tidur surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk termasuk surat yang sunnah kita baca sebelum tidur. Cinta kepada Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Betapa bangga dan bahagianya seorang ibu dan ayah ketika buah hatinya sejak kecil bisa menghafal Al-Quran. Betapa indahnya rumah tangga ketika 1 kali seminggu, apalagi setiap malam, bertadarus Al-Quran bersama anak-anaknya.
Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan, karena syaitan itu yafiru, akan lari minal bait, dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia, Imam Asyuti menceritakan dalam kitab beliau Mauqibus Syuhada, beliau tengah memegang mushaf Al-Quran. Lalu datang gerombolan orang munafik. Beliau dalam keadaan berpuasa. Ada ulama yang mengkisahkan beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar, membawa sebuah kendi. Apakah engkau ingin berbuka bersama kami atau engkau ingin minum dengan air yang dibawa oleh Nabi SAW? Khalifah Utsman memilih berbuka bersama Nabi. Maka beliau syahid sedang membaca Al-Quran. Banyak kehidupan keluarga yang sederhana tetapi bahagia, berkah karena mereka dekat dengan Al-Quran. Ibu-ibu, para pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai Al-Quran berdebu di rumah kita. Jangan sampai Al-Quran hanya kita ambil ketika terbujur jasad ayah dan ibu di rumah kita. Padahal Al-Quran adalah sumber kekuatan dan keberkahan. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan ke muka bumi, yang paling ampuh untuk mencas, untuk mengokohkan keimanan kita. Sehingga ada ulama di Mesir yang menulis sebuah kitab tafsir di dalam penjara. Di muqaddimahnya disebut, Al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Sebenarnya hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat, tidak akan pernah dirasakan, tidak akan pernah diketahui kecuali oleh orang yang sibuk bersama Al-Quran. Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar di balik jeruji-jeruji besi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyelesaikan Majmu'atul Fatawa beberapa jilid juga di balik jeruji besi. Ketika para ulama itu keluar ditanya, ternyata kuncinya dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia, teruslah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, bersahabat dengan saudara, saudari yang hatinya penuh dengan ketawaduan, yang lisannya penuh dengan nasihat kebaikan, yang sikap tindak tanduknya mencerminkan akhlak terpuji yang menggambarkan akhlaknya Rasulullah dan para sahabat. Berteman dengan orang-orang baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i? Ulama besar, murid dari Imam Malik, imam mazhab yang ketiga. Beliau mengumpulkan dalam sebuah diwannya tentang syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, "Uhibbu minal ikhwani kulla muwati wa kulla ghadid tarfi an atharati." Aku mendambakan sahabat sejati, teman karib yang bisa sehidup semati denganku. Yuwafiquni fi kulli amrin uriduh. Teman itu akan mendukung setiap kebaikan yang akan kulakukan. Wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati. Teman baik itu adalah teman yang bisa menjaga sahabatnya, tidak hanya di saat dia hidup, tidak hanya ketika dia berada di belakang temannya, bahkan ketika temannya telah tiada. Teman yang baik tetap akan menjaga sahabat sejatinya. Saffahtu kulla ikhwani. Aku telah berteman dengan banyak orang, kata Imam Asy-Syafi'i. Fakana aqallahum ala kathratil ikhwani ahla thiqati. Sungguh amat sedikit sekali teman sejati yang bisa aku jadikan kepercayaanku. Apabila kita menemukan teman, sahabat karib yang kalau takalo awaknya jagoan, kalau talupu awaknya ingean, talalai awaknya ki nasihat, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, genggamlah teman itu, karena teman itu yang insya Allah akan memudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, apabila 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Salah satunya, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu
illa lillah. Dia mencintai seseorang, cintanya itu semata karena Allah. Ada suatu kisah, ibu-ibu dan para pemirsa yang ada di rumah. Kisah ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah menceritakan sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang pemuda mengunjungi saudaranya yang tinggal jauh di sebuah kampung. Fa arsadahu Allahu malakan fi madrajatihi atau kama fil hadis. Lalu Allah kirim seorang malaikat menyerupai manusia untuk menemui pemuda tadi dalam perjalanannya. Lalu malaikat bertanya, hendak kemana engkau? Uridu akhan li fitil kal qaryah. Aku tengah menuju saudaraku yang ada tinggal di kampung ini. Malaikat tadi bertanya, apakah ada suatu nikmat dunia, janji-janji materi yang tengah engkau jemput ke rumahnya? Qala la, ghairu anni ahbabtuhu fillah. Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah. Maka kata malaikat tadi, aku adalah utusan Allah. Malaikat yang sengaja diutus kepadamu, bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Berkumpul dengan orang-orang baik. Bu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga, perbanyak doa agar iman tetap kokoh di dada kita. Perbanyak doa. Dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa, mungkin diijabah oleh Allah dalam waktu yang dekat. Ada juga dalam waktu yang lambat. Ada juga mungkin nanti di akhirat ditabung sehingga pahalanya begitu besar Allah berikan. Perbanyak doa. Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dalam hadis Sunan At-Tirmizi, beliau mengisahkan doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi yang sempat terdengar oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menjawab radhiyallahu anha, Allahumma ya muqallibal qalbi, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin doa ini hafal oleh ibu-ibu. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu, di atas keimanan kepadamu. Berdoa. Terbangun di tengah malam, doakan anak-anak kita, agar anak-anak kita mendapatkan hidayah dari Allah, agar anak-anak kita juga mencintai Al-Quran. Terbangun kita di penghujung-penghujung malam, minta kepada Allah agar kita istiqomah. Yang keempat, banyak-banyak mengingat mati. Ada dua kejadian yang paling pasti dalam kehidupan manusia setelah alam dunia ini berakhir. Yang pertama adalah kematian. 3 kali Allah mengingatkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang hidup pasti akan mati. Aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada wahai manusia, ketika ajalmu tiba, walaupun dalam lemari yang terbuat dari kaca dan baja, kamu pasti akan mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang manusia lari daripadanya, kematian itu pasti akan mendatanginya. Kita pasti akan mati. Kita berjalan di atas tanah, di muka bumi. Kita selalu melihat ke bawah, ke tempat asal kita. Minha khalaqnakum. Dari tanah itu kamu diciptakan wahai manusia. Wa fiha nu'idukum. Suatu saat nanti, mungkin malam nanti, mungkin minggu depan, mungkin tahun ini, kamu juga akan kembali ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Suatu saat nanti kita akan dikembalikan, dikeluarkan dari tanah itu, sehingga disebut dengan yaumul ba'tsi. Itu yang paling pasti dalam kehidupan kita, kita pasti mati. Kemudian yang kedua yang paling pasti, kita akan disidang di hadapan mahkamah Allah. Bagaimana bentuk mahkamah Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut kita akan dikunci. Kita tidak memiliki kuasa hukum. Kita tidak memiliki pendeking, pelindung, pembina dan seterusnya.
wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan ini akan bercerita sendirinya di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kakinya juga akan menjadi saksi. Itulah mahkamah Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang pernah berbuat baik walau sebesar biji zarrah, mungkin kita hanya pernah sekali mengumbarkan senyum manis yang tulus, tetapi senyum itu membahagiakan hati saudara kita, maka akan bertemu di dalam timbangan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi walau sehelai benang pun yang bukan hak kita, kita ambil dari dunia ini, kalau kita tidak pernah bertaubat kepada Allah, maka itu juga akan memberatkan hisab kita. Ini kejadian paling pasti di hari kiamat nanti. Allah kisahkan dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah, ketika sangkakala ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia akan terpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Inilah 5 manusia yang paling dekat dengan kita, semuanya akan terpisah. Oleh karena itu, mari kita ingat, kita akan mati, kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa menarik sekali pemirsa. Nanti di segmen kita juga akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu dan jemaah yang ingin bertanya. Boleh di sesi ketiga nanti, jadi tetaplah bersama kami dalam Suara Islam Ngopi, Sajua di Hati. Syukran kasiran, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Ngopi Suara Islam, Sajua di Hati. Seperti janji kita tadi, di segmen ketiga ini kita akan membuka sesi tanya jawab, jemaah bertanya, Ustadz menjawab. Namun sebelum itu kita punya spesial nih untuk Bapak dan Ibu jemaah sekalian, kita kedatangan beberapa orang Hafiz Indonesia 30 juz, Masya Allah. Mereka datang dari pesantren yatim Tafizul Quran dan juga Demutakin. Kita panggilkan Ahmad, Kamil, Ike Mutakin, Kaba, Auf, dan Fahmi Fahma. Tafadhol adik-adik Kauta. Ya, mereka juga akan didampingi langsung oleh ustaz mereka. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melihat dan juga akan dites langsung hafalan mereka oleh ustaznya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina habibina sayyidina
Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kebetulan kami sedang ada acara di Kota Padang ini bersama dengan 18 santri kami dari pesantren Yatim Tahfizul Quran The Muttaqin Yogyakarta. Dan bersama saya sekarang ada Kamil, Ahmad, Kaba, Auf, dan si kembar Fahmi Fahmah. Alhamdulillah mereka semuanya hafal 30 juz. Dan juga ada di samping, ada sisanya yang lain, mereka juga sebagian besar hafal 30 juz. Alhamdulillah. Ya, kita boleh tes hafalannya biar disaksikan oleh jemaah jadi penyemangat juga Ustaz. Mungkin ada Al-Qur'annya. Syukur-syukur kalau bisa Al-Qur'an standar ya. Baik. Oh ya, baik. Sekarang saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencoba hafalan Ananda, Ahmad, dan Kamil dengan berbagai cara pengujian. Pertama mungkin saya mohon dengan hormat, ada Ustadz dulu berkenan mendampingi saya. Baik. Pak Ustadz, pertama tolong Pak Ustadz bukakan halaman mana saja satu. Baik. Tes yang pertama adalah kita mengetes dengan cara halaman. Halaman yang mana Pak Ustadz? Kiri kanan? Kiri. Halaman silakan Ananda, halaman 382. 382, coba dibacakan ayat paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 382. 382 ayat paling bawah. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Itu surah apa? An-Naml. Surah An-Naml, surah keberapa? 27. 27 juz keberapa? Juz yang ke-20. 20 ayat keberapa? 63. 23 di sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kiri. Tolong Kamil terjemahkan dalam bahasa Inggris. Amma yahdikum, it is who guides you fi dhulumatil barri, in the darknesses of the land, wal bahri, and the sea, wa may yursilur riyaha, and who sends the wind, bushran as glad tidings, bayna yaday rahmatih, before his mercy. A ilahum ma'allah, is there any God with Allah? Ta'ala Allah, high is Allah, amma about what yushrikun, they associate. Coba Ahmad terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siapakah yang memberi petunjuk kepada kalian dalam kegelapan di bumi maupun di laut? Dan siapakah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya? Apakah ada Tuhan selain Allah? Maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Coba kembar Ahmad, Fahmi dan Fahma, tolong diterjemahkan kata per kata dalam bahasa Indonesia. Aman atau siapakah yahdikum yang memberi petunjuk kepada kalian fi dhulumati dalam kegelapan bari darat al-bahri dan laut, aman dan siapa yang yursilu mengirimkan ariyah angin busra kabar gembira baina yadai di hadapan rahmatnya ayilahun siapakah Tuhan maha Allah bersama Allah ta'ala Allah maha tinggi Allah
amma dari apa yang istrikum mereka persekutukan. Oke, betul Ustaz ya. Oke, sekarang tes yang kedua Ustaz, tolong buka lagi halaman berikutnya, halaman terserah Ustaz. Oke, kiri kanan Ustaz? Kanan. Kita lihat di sini Ustaz, silahkan kita cari kata, satu kata aja. Nanti dari satu kata ini kita akan suruh dia mencari ada di mana kata itu. Nah mungkin tapi syaratnya supaya jawabannya nggak kemana-mana, kita ambil kata yang jarang, yang nggak banyak dalam Al-Quran. Contohnya ini ya Ustaz ya. Coba nak, di mana ada kata-kata min qatiranin, min qatiranin. Ya, min qatirani. Ya, min qatirani. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Kata-kata ini berada di halaman berapa? Halaman yang ke 261. 261, surah apa? Surat Ibrahim. Surah Ibrahim, surah keberapa? Surat yang ke 14. 14, di ayat keberapa? 51. Berapa? 50. Yang benar? 50. 50. Kata-kata min qatiranin ini berada di baris keberapa? 12. Betul, Ustaz? 12. 12 di awal baris atau di tengah baris atau di mana? Akhir. Hah? Mau ke akhir. Mau ke akhir. Betul Ustaz ya? Allahu Akbar. Kita cukup baca Masya Allah, Allahu Akbar. Karena kita dalam masjid, subhanallah, ahlan wa sahlan Ustadz di Padang, Masjid Al-Hakim. Jujur, kami pribadi sudah lama mengagumi Ustadz dan anak-anak kita. Wala uzaki alallahi ahadan. Pada pertemuan yang berkah ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Subhanallah, Al-Quran akan mengangkat derajat hamba-hambanya seperti Umar bin Khattab mengatakan. Jazakumullah khair Ustaz atas kedatangannya. Baik. Pingin melihat wajah anak-anak surga ya Bu ya. Masya Allah. Boleh adik-adik dibuka maskernya tanpa berbicara. Nggak usah, dari sana aja boleh Bu. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu rindu anak-anaknya hafal Quran? Masya Allah. Subhanallah. Inyo pemalu Bu. Malu, Lah Bu. malunya lah balik jadi Baik. malunya. Baik. Kita boleh bertanya nggak Ustadz? Ya. Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Kita tentu bertanya, pengen juga anak-anak kita seperti anak-anak yang ada di depan ya Bu ya. Apa tips dan trik supaya anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran Ustaz? Singkat saja. Singkat saja. Pertanyaan singkat, jawabannya boleh panjang. Tergantung kepada orang tuanya. Mau apa tidak? Kalau ibu mau, bapaknya mau, insya Allah. Ya, insya Allah anak itu bisa diarahkan. Artinya apa? Maunya ibu itu harus dibuktikan dengan perjuangan. Ada kesungguhan. Artinya apa? Anaknya memang harus disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kalau dia umpamanya dia belum mau, beri motivasi supaya dia mau. Beri semangat. Ceritakan bagaimana kemuliaan, keutamaan para penghafal Quran. Ya. Setelah dia mau, bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh carikan tempat yang benar, selalu istiqomah, jangan hari ini belajar besok tidak. Kemudian kalau memang bisa di rumah lebih baik, kalau tidak carikan umpamanya rumah tahfiz, pondok tahfiz. Tapi itu pun tidak cukup, karena berapa jam sih mereka di rumah tahfiz, pondok tahfiz itu?
tugas orang tua yang lebih penting lagi di rumah membantu percepatan anak hafal Al-Quran. Yang ketiga adalah singkirkan musuhnya. Musuh Al-Quran dengan musuhnya nggak bisa beriringan. Kalau cepat hafal Al-Quran, musuhnya disingkirkan. Musuh paling berbahaya saat ini adalah handphone dan televisi. Singkirkan. Silakan umpamanya anak dijanjikan komit kita pada hari apa, silakan nonton TV, main game, tapi selain itu tidak bisa. Ya artinya harus ada perjuangan. Ya. Nah yang terakhir perlu adanya murojaah selalu. Anak ini bisa menghafal sampai nomor ayat, sampai posisinya di mana, ya, itu karena rajin murojaah. Satu hal lagi, tadi ibu mendengar, ya, anak ini kita tes dengan sebutkan satu kata. 604 halaman dia harus mencari dalam 604 halaman ada satu kata dan dia harus temukan kata itu ada di mana, di surat apa, di ayat berapa, halaman berapa, di baris keberapa, posisi di mana. Satu-satunya buku, kitab di dunia ini yang bisa dihafal dengan model itu. Tidak ada kitab apapun, buku apapun yang bisa dihafal. Coba sebutkan kata itu ada di buku apa, halaman berapa, paragraf berapa, baris keberapa, tidak akan bisa. Ya, kecuali kecil tipis banget, dilatih mungkin bisa ya. Tapi seorang anak yang tidak mengerti apa yang dia baca, tapi dia bisa tahu kata yang dia baca yang tidak ngerti itu ada di halaman berapa, di baris keberapa, dan itu hanya Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Bukan anaknya yang hebat, yang ajaib adalah Al-Qurannya. Karena Al-Qurannya lah yang ajaib, insya Allah siapapun yang mau, yang bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Anak ibu, cucu ibu, insya Allah bisa. Warga Sumatera Barat asal mau, insya Allah bisa. Yang penting ada kemauan, ada kesungguhan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Allahu Mau bertanya Bapak Ibu? Satu orang saja, boleh kepada Ibu yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya ingin menanyakan Ustadz, di mana tempat pesantrennya gitu? Pesantren di mana? Pesantren kami di Yogyakarta. Alamatnya Ustadz sekalian. Nanti ibu silakan aja cek sama Mbah Google tuh ketemu tuh. Oke, pesantren yatim Tahfidzul Quran. Tapi pesantren kami khusus hanya untuk anak yatim. Anak yatim laki-laki umur tidak boleh lebih dari 8 tahun. Bagi yang diterima insya Allah mendapat beasiswa penuh mulai dari kelas 1 SD sampai jadi sarjana. Mau jadi dokter boleh, mau jadi ulama boleh, mau jadi yang lain boleh. Yang penting bermanfaat buat Islam dan negara tercinta. Sekarang berapa orang muridnya Ustaz? Masih sedikit karena kami memang hanya menerima anak. Sebenarnya seleksi kalau dia anak yatim memenuhi umurnya syarat kami cuma sederhana. Anak yatim laki-laki umur tidak lebih dari 8 tahun, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, lancar membaca Al-Quran. Itu aja. Oke. Berarti nggak ada target hafalannya Ustaz? Nggak ada, 0 hafalan. Kamil ini masuk ke kami 0 hafalan. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah ya, dan dia bersungguh-sungguh bisa hafal 30 juz dalam waktu 6,5 bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. 0 hafalan. Ya. Baik, mungkin dari sudut kita kasih satu kesempatan penanya, silakan Ibu. Ingin bertanya atau tes hafalan, Bu? Tes hafalan. Tes hafalan, boleh. Baik, ini kami ingin mengetes apakah
ini surat apa dan ayat berapa? Bisa Ustaz? Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah. فلو شاء لهداكم أجمعين. Surat apa dan ayat berapa? Surat Al-An'am ayat yang ke-149. Benar. Masya Allah. Halaman berapa? Halaman berapa itu? Halaman yang ke-148. Ya, Benar benar. Ibu. Baris keberapa? 67. Ya. 6 dan 7. Betul ya. Masya Allah. Kiri kanan? Kiri. Kiri. Ya, ya benar Ustaz. Terima Benar kasih. semua. Cukup ya? Oke, bagaimana Ibu puas dengan penampilan anak-anak kita? Mau juga nggak anaknya seperti ini? Mau ya Bu ya? Oke, baik, terima kasih adik-adik Kaokta semuanya, adik-adik yang memang anak-anak surga, terima kasih juga Ustadz. Semoga sehat selalu dan juga terus hafalannya dipertahankan ya Ustadz ya. Baik. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya adik-adik ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, baiklah pemirsa, inilah perjumpaan kita di hari ini dalam Sumara Islam edisi Ngopi. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sedangkan melihat wajah yang saya sudah bahagia kita ya Bu ya. Apalagi punya anak seperti itu, benar Bu? Masya Allah. Semoga juga dengan kedatangan adik-adik ini juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Akhirnya ucapan terima kasih kepada Ustaz Hendri yang sudah berbagi di hari ini. Syukron jazilan Ustaz. Juga pengurus dan juga anggota Majelis Taklim Sekota Padang, Salimah dan juga Lingkar Iman. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Sumara Islam. Oke. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.